Halo Sisiut, gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja? Nggak bosan kan di rumah? Di sini aku mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lewatkan ibadah kami setiap hari Sabtu jam 7 malam via YouTube streaming. Yang kedua, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa kalian transfer ke nomor rekening di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan dengan cara memakai masker dan selalu mencuci tangan dan membawa hand sanitizer saat bepergian. Selamat ibadah ya kak. Malam teman-teman, malam ini saya ditemani sahabat saya Ricci. Kita akan sama-sama memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Malam hari ini kita menyembah Tuhan bukan hanya karena berkat-berkat dan kuasanya, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang memberikan nyawanya sebagai tebusan atas setiap dosa kita. Lewat beberapa lagu yang Tuhan berikan kepada saya, kita sama-sama akan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari siapkan hati kita tinggikan nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, karena kasih setiamu kami ada, dan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbananmu atas hidup kami. Tiada kasih yang lebih dari kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Tiada kasih yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang sempurna, kesetiaan-Mu nyata. Darah-Mu mengalir sucikanku, Kau telah membuktikan dalamnya kasih-Mu. Salib-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidupku, pengorbanan-Mu membebaskanku. Ku hidup karena salib-Mu. Dari kasih-Mu
membebaskanku. Ku hidup karena salibmu, oh, salibmu, 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 dikasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku. Ku hidup karena salibmu, oh, salibmu, 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 bukti kasihmu dalam hidupku, pengorbananmu membebaskanku. Ku hidup karena salibmu, ku hidup karena salibmu, ku hidup karena salibmu. Terima kasih buat pengorbananmu atas hidup kami, Tuhan. Kau mencurahkan darahmu untuk menebus setiap kami. Haleluya. Salibmu, darahmu menebus hidupku. Oh, curahkan darahmu, tebus hidupku. Oh, syukur buat kebaikanmu, Yesus. Haleluya. Darahmu menyucikan seluruh kehidupanku. Salibmu alasan ku hidup untuk menyembahmu. Darahmu menyucikan seluruh kehidupanku. Salibmu alasan ku hidup untuk menyembahmu. Darahmu menyucikan seluruh kehidupanku. Salibmu alasan ku hidup untuk menyembahmu.
besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Ku sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, Kau Tuhan dan Raja-Ku. Sujud di altar-Mu, bermasmur bagi-Mu, ku angkat suara untuk menyembah-Mu. Sembah, Kau ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama. Ku sembah, ku sembah, besar anugerah-Mu di dalam hidupku. Ku sanjung, Kau ku sanjung, Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Yesus Kau Rajaku, mulia nama-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala pujian dan kemuliaan. Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih buat salib-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh menyembah-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami, roh dan jiwa kami, untuk kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom guys, selamat datang di bulan Maret ini. Saya berharap kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam kondisi sehat selalu. Dalam kesempatan ini saya ingin share firman Tuhan dengan judul What is your choice? Atau artinya, apa pilihanmu? Guys, tiap kita pasti pernah berbuat salah atau kesalahan dalam hidup ini, sehingga seringkali kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat seakan tetap tidak dapat dihapus dari pandangan orang-orang di sekitar kita. Seakan semua image yang jelek dan negatif terus kita bawa dan membebani hidup kita. Even apa yang salah yang pernah kita lakukan pun adalah sebuah peristiwa yang telah lama terjadi. Dalam Bible pun ada tokoh-tokoh yang dikenang karena kesalahannya. Ambil contoh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus yang dipilih secara sengaja oleh Yesus menjadi muridnya. Yudas juga dikenal sebagai bendahara dalam pelayanan Yesus yang mengiring pelayanan Yesus. Mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan tragis. Memulai dengan benar,
tapi mengakhiri sebagai pengkhianat dan mati bunuh diri. Bahkan sampai saat ini, Yudas bukanlah gambaran sebuah teladan hidup seorang tokoh yang baik dalam Alkitab. Yudas tertulis sebagai simbol pengkhianatan terhadap orang terdekat. Sehingga apa yang kita kenang sampai saat ini adalah pengkhianatannya terhadap Tuhan Yesus. Guys, dalam hidup ini kita pasti selalu diperhadapkan dengan kejadian atau peristiwa-peristiwa di mana kita dapat memetik hikmat dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, atau yang kita dengar, bahkan dari apa yang kita lakukan atau kita alami. Ada begitu banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari sehingga dapat membuat hidup kita semakin bertumbuh dan dewasa. Saat ini, saya akan bagikan 2 poin yang dapat kita petik hikmatnya dari kehidupan seorang Yudas Iskariot. Yang pertama, hikmat yang pertama, nama Yudas, tentang nama Yudas. Nama Yudas dari bahasa Ibrani artinya terpujilah Allah. Adalah sebuah nama yang memiliki meaning yang indah, yaitu terpujilah Allah. Sesuai arti namanya, Yudas seharusnya seorang murid Yesus yang memuliakan Tuhannya melalui kehidupannya. Nama Yudas seharusnya menjadi nama yang favorit karena memiliki arti nama yang rohani, juga memiliki arti nama yang sangat indah. Namun saat nama Yudas terucap, justru yang kita ingat dan yang kita kenang adalah kesalahannya, yaitu sikapnya yang mengkhianati Yesus, sehingga mencatat dirinya sebagai tokoh dalam Alkitab yang digambarkan sebagai seorang yang antagonis dalam penyaliban Tuhan Yesus. Guys, sebuah nama menggambarkan siapa kita. Sebuah nama juga menggambarkan attitude dan gaya hidup kita. Nama memiliki kuasa terhadap kita dan juga memberi dampak terhadap orang lain. Dan di dalam sebuah nama ada kandungan rencana Tuhan atas hidup kita. Saya percaya orang tua kita tidak memberi nama kepada kita dengan sembarangan, karena ada harapan-harapan yang indah dan impian yang baik bagi kita. Begitu juga Tuhan memandang hidup kita dari nama yang diberikan kepada kita. Tuhan pun ingin hidup kita menjadi berarti, memberi arti, dan memuliakan Tuhan. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Guys, a good name earned by godly wisdom, honorable behavior, dan personal integrity. Nama yang baik tidak diperoleh karena uang banyak. Nama yang baik bukan diperoleh karena kita adalah a famous person. Tapi nama baik itu diperoleh melalui hidup kita yang bijak dan saleh, sikap hidup kita yang terhormat, dan seorang pribadi yang berintegritas. A good name diperoleh dari a good reputation. Jadi apa yang kita pilih dengan sengaja, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menentukan pilihan-pilihan kita dalam tindakan-tindakan kita, ataupun kata-kata yang secara sengaja yang akan kita lontarkan, semuanya akan membentuk dan membangun reputasi kita. Dan ingat, reputasi kita adalah our good name. Hikmat yang kedua, Yudas yang mendapatkan kepercayaan. Dalam Alkitab, Yudas tertulis sebagai salah satu murid kepercayaan dalam pelayanan Yesus. Yudas juga digambarkan sebagai murid Yesus yang gak dominan, jarang bicara, bahkan bukan tipe orang yang gampang untuk mengungkapkan pemikirannya. Tapi saat dalam sebuah peristiwa, Yudas justru tertulis sebagai seorang pencuri. Manusia melihat apa yang merupakan tampak luar, tapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia tidak dapat melihat yang sesungguhnya. Alkitab mengungkapkan siapa Yudas yang sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa Yudas bukan hanya seorang yang telah menyalahgunakan kepercayaan gurunya, tapi Yudas selama ini begitu munafik dan sangat ahli menyembunyikan semua kebohongan, sehingga tidak ada seorang pun dari murid-murid yang lain mencurigainya.
Guys, bagaimana dengan hidup kita? Jangan kita mempermainkan kepercayaan, anugerah keselamatan, pengampunan, segala yang terbaik yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Yesus sudah memilih dan telah mengampuni kita, memberi kesempatan supaya hidup kita menjadi berarti dan memberi arti. Ingat guys, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang tersembunyi dalam hidup kita. Apa yang kita tutupi selama ini di hadapan Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang tertutupi. Segala sesuatu jelas di hadapan Tuhan. Bagaimana kondisi hati kita, kebohongan-kebohongan kita, dan dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi pun, di mana nggak ada satupun yang melihat, semuanya tidak ada yang tertutupi bagi Tuhan. Kita bisa mengelabui keluarga dan teman-teman kita, tapi kita nggak bisa mengelabui Tuhan Yesus. Hak istimewa dan menjadi murid Kristus dan kepercayaan yang diberikan Yesus pada Yudas seharusnya menjadi peluang atau kesempatan yang mengubahkan hidup Yudas. Seharusnya menjadi the moment of truth bagi Yudas untuk menggenapi semua rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi apa yang terjadi sebaliknya? Yudas dengan secara sengaja terus bersembunyi dalam kebohongan dan kemunafikannya yang membawanya kepada kehancuran kekal. Guys, ingat, semua dosa yang tersembunyi dan semua kebohongan-kebohongan yang tidak dibereskan hanya akan menimbulkan rasa bersalah yang memojokkan, yang membuat kita tertekan, dan ujung-ujungnya banyak orang muda yang akhir hidupnya salah mengambil keputusan dengan memilih untuk bunuh diri. Guys, mari be honest dengan hidupmu, bahwa semua yang masih tersimpan, semua yang kita sembunyikan rapat-rapat supaya mendatangkan pemulihan Tuhan atas hidupmu. Yang terakhir dari saya, ada banyak tokoh-tokoh dalam Bible tertulis dengan jelas semua kesalahan dan dosa mereka. Even orang yang berkenan di hati Tuhan seperti Daud pernah tercatat jatuh dalam dosa dengan berzina dengan Batsheba dan dengan sengaja membiarkan suami Batsheba mati di medan peperangan demi untuk merampas Batsheba menjadi milik Daud. Nuh, seorang arsitek hebat yang taat kepada perintah Tuhan dalam membangun bahtera, ditemukan mabuk berat oleh anaknya. Yunus, seorang utusan Tuhan atau misionari yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe, tapi Yunus memilih melarikan diri dari panggilannya. Semua perbuatan, sikap dan kesalahan-kesalahan mereka dibaca dan diceritakan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun sampai saat ini. Tapi kenyataannya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memang suka memakai orang-orang yang bercacat celah. Kenyataannya, Tuhan kita memang suka memakai orang-orang yang penuh kelemahan dan dosa. Yudas pun seharusnya bisa dipakai Tuhan untuk hal yang dapat dikenal sebagai pribadi yang memuliakan Tuhan. Seperti Tuhan memakai Musa si pembunuh, seperti Tuhan memakai Yakub si pembohong, atau seperti Paulus sang pembantai. Guys, kesalahan mereka tidak membuat mereka kehilangan peran dalam rencana Tuhan. Karena sesungguhnya semua kisah hidup mereka itu bukanlah about them, bukan tentang mereka, tetapi tentang about God. Guys, Tuhan itu gak pernah bosan dengan hidupmu. Tuhan itu belum berhenti dengan hidupmu. Karena ada rencana besarnya Tuhan yang Ia maui bagi kita, yaitu kamu dan saya menggenapinya. Mungkin kamu sudah lelah dengan dosa, kelemahan, kesalahan dan kesalahan lagi. Bahkan berpikir, udahlah, biar deh, hancur aja sekaligus. Kamu juga lelah dengan bagaimana banyak orang menilai hidupmu. Kamu juga menjadi give up dan malas untuk mau berubah. Yang menjadi batinmu atau pemikiranmu, kata-katamu yang keluar seringkali, palingan kalau aku buat sesuatu yang positif pun, pasti aku akan dikata-katain yang sama seperti yang dulu-dulu. Sehingga hidupmu seakan berada dalam lingkaran di mana orang-orang hanya bisa menilai dirimu. Padahal kamu pun ingin berubah. Guys, remember,
no matters what you do, people will always have their own perception about you. Hey, it is not your job to change your outside for them. Bukan tugasmu, bukan kewajibanmu untuk kamu berubah yang tampak luarmu untuk mereka. Kita nggak akan mungkin bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita. Kita nggak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Bahkan kita nggak akan mungkin bisa untuk selalu tampil sempurna untuk menghindari label buruk dari orang lain atas kita. Guys, ingat ya, even orang yang paling sempurna seperti Tuhan Yesus yang pernah hidup di muka bumi pun tetap aja diludahi, tetap aja digosipin, tetap aja dibully, bahkan disalibkan dengan brutal. Artinya Tuhan nggak mau engkau capek dengan hidupmu. Tuhan nggak mau engkau mengakhiri cerita hidupmu seperti Yudas Iskariot, mengawali dengan benar tapi mengakhiri dengan tragis. Dari kisah Yudas, Tuhan mau kita belajar bahwa walaupun dalam menjalani hidup seharian kita, mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan nggak mau kita tetap tinggal dalam dosa, sehingga dikuasai oleh rasa bersalah terus-menerus, sehingga hidup kita hanya terpenjara dalam rasa tidak mampu untuk move on atau berubah. Tuhan juga nggak mau kita tinggal dalam kenyamanan yang palsu dan bersembunyi di balik banyaknya alasan-alasan yang kita buat, padahal yang sesungguhnya yang terjadi adalah kelemahan-kelemahan, kebohongan-kebohongan, dan dosa-dosa semakin memperdaya, menipu, dan mengikat hidup kita. Listen guys, hidup ini perjuangan. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Kita bisa ngalami capek dengan diri sendiri. Kita bisa ngalami capek menghadapi pergumulan pribadi kita. Kita bisa mengalami ups and down kehidupan ini. Tapi itulah real life-nya hidup kita. Kita masih bisa sering merasa sendiri menghadapi semua tantangan dari luar maupun yang berasal dari dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita harus menghadapinya sendirian. Come to Jesus. Biarkan Yesus membuat babak baru dalam hidupmu. Biarkan Yesus menemuimu saat ini. Mungkin engkau ada di titik terendah saat ini, tapi izinkan Yesus menemui di titik terendahmu saat ini untuk memulihkanmu. So just be honest. Selesaikan semua bagian-bagian di hidupmu yang masih kamu sembunyikan kepada Tuhan. Right now. Remember, Yesus adalah orang yang paling expert dalam soal merubah hidup. Jesus adalah spesialisnya. He can change your life. Bukalah semua bagian ruangan hidupmu yang masih tertutup dan biarkan Dia membuat cerita baru bagimu, sehingga kisahmu yang lama, yang basi menjadi berlalu dan membawa hidupmu menjadi berarti dan memberi arti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya mau ngajak untuk kita berdoa pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan mau buat sesuatu yang baru dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa saat ini. Buat rekan-rekan kami, teman-teman kami yang menyaksikan ibadah online ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dengan ruang dan tempat. Kuasa-Mu yang sanggup saat ini. Engkau lihat saat ini teman-teman kami yang lelah, capek dengan kehidupan mereka. Dengan pergumulan, dengan kesalahan, dengan dosa, dengan atribut-atribut yang mereka alami selama ini, dengan bullying, dengan pandangan-pandangan dan penilaian orang atas kehidupan mereka, ataupun juga mereka merasa lelah, bahkan mau give up dengan seluruh kesalahan apapun yang mereka alami. Kami tahu bahwa Tuhan sedang datang saat ini untuk menemui di titik terendah kehidupan mereka, dan Engkau mengangkat mereka, sehingga Engkau memberikan diri-Mu kepada mereka, sehingga mereka bukan lagi di bawah, tapi Tuhan mengangkat mereka. Hamba berdoa, minta kuasa Tuhan saat ini menjamah mereka, mengubah di titik kehidupan mereka saat ini, mengubah dimanapun mereka berada saat ini, tersembunyi, tidak mampu untuk keluar dari masa lalu mereka. Dan hamba berdoa saat ini, kuasa Tuhan melawat mereka saat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan kuasa-Mu memulihkan teman-teman kami saat ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Guys, kita akan menerima berkat Tuhan pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah Yud pada malam hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah saat ini berkat dari Tuhan Yesus atas hidupanmu. Sesuatu yang baru, babak yang baru, permulaan yang baru, kasih yang baru, iman yang baru, hidup yang baru, rencana yang baru. Tuhan ada atasmu. Semua apapun yang pernah terjadi dipakai oleh Tuhan untuk membawa engkau semakin naik, membawa engkau semakin maju, membawa engkau semakin hidup, dan masa mudamu penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin dan God bless you. We worship you, Jesus. You came all this way for me. With every step, my healing draws closer. You push through the crowd for me. Jesus, you saw what others could not see. Your voice quiets the noise. Now